Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Pergerakan Nasional. Pada mata kuliah kali ini kita akan membicarakan mengenai pengertian nasionalisme. Nah, di sini pada pengertian nasionalisme saya akan mengambil bagaimana pengalaman terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa memahami pengertian dari nasionalisme dan bagaimana terbentuknya nasionalisme di Indonesia. Baik, pengertian nasionalisme sendiri menurut pengertian secara etimologi, yaitu kata nasionalisme ini berasal dari kata nationalism atau nation dalam bahasa Inggris, yang dalam studi semantik kata nation tersebut berasal dari kata Latin natio ya, yang berakar pada kata naskor yang bermakna saya lahir, atau dari kata nastum sum yang berarti saya dilahirkan. Nah, dalam perkembangannya kata nation merujuk pada bangsa atau kelompok manusia yang menjadi penduduk resmi suatu negara. Jadi diawali dari saya lahir, tempat di mana saya lahir, kemudian menjadi pengertian sebuah bangsa atau kelompok manusia ya. Nah, ini menurut Hans Kohn ya, memberikan terminologi bahwa sampai saat ini masih tetap digunakan ya secara relevan. Jadi Hans Kohn ini terminologi yang diberikan masih relevan ya, yaitu nationalism is a state of mind in which the supreme loyalty of individual is felt to be due the nation state. Jadi bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang memandang bahwa kesetiaan tertinggi individu ini harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi ini paham nasionalisme itu menurut Hans Kohn bahwa kita harus setia terhadap negara bangsaan. Kemudian menurut konsepsi politik, terminologi dari nasionalisme ini sebagai ideologi yang mencakup prinsip kebebasan, kesatuan, kesamarataan, serta kepribadian selaku orientasi nilai kehidupan kolektif suatu kelompok dalam usahanya merealisasikan tujuan politik, yaitu pembentukan dan pelestarian negara nasional. Nah, dengan demikian pembahasan dari masalah nasionalisme ini pada awal pergerakan nasional dapat difokuskan pada masalah kesadaran identitas, pembentukan solidaritas melalui proses integrasi dan mobilisasi lewat organisasi. Dan hubungan antara nasionalisme dan nation state ini sangat erat dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi nasionalisme ini merupakan semangat, kesadaran, dan kesetiaan bahwa suatu bangsa itu adalah suatu keluarga, dan atas dasar rasa sebagai suatu keluarga bangsa, dan oleh karena itu dibentuklah suatu negara. Jadi dalam konsepsi ini berarti negara merupakan nasionalisme yang melembaga, dan oleh karena itu pada dasarnya nasionalisme merupakan dasar universal bagi setiap negara. Makanya negara ini dasarnya adalah nasionalisme itu. Maka paham nasionalisme ini harus ditanamkan kuat dalam jiwa setiap warga masyarakatnya, warga negaranya. Bangsa lebih menunjuk, lanjut ya, bangsa lebih menunjuk pada penduduk suatu negeri yang dipersatukan di bawah suatu pemerintahan tunggal yang disebut negara. Sedangkan negara ini lebih menunjuk kepada suatu badan politik dari rakyat dan atau bangsa yang menempati wilayah tertentu yang terorganisir secara politis di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan atau tidak tunduk kepada kekuasaan dari luar.
Nah, ketika kita berbicara nasionalisme di dunia, maka kita harus juga mempelajari bagaimana fase pertumbuhan nasionalisme di Indonesia. Pada fase yang pertama itu gerakan nasionalisme atau gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah ini diawali oleh Budi Utomo ya. Budi Utomo di tahun 1908 dengan diberi oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolah anak para priai Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Jadi memang para intelektual muda ini menghimpun diri sehingga menjadi sebuah organisasi yang pertama diutus. Kemudian fase yang kedua itu nasionalisme pada tahun 1928. Ingat, itu kalian ingat ya bahwa pada tahun ini ada peristiwa Sumpah Pemuda, yaitu 20 tahun pasca kebangkitan nasional 1908 tadi, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa ke dalam suatu negara. Bangsa dan bahasa Indonesia telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Yong Java, Yong Celebes, itu Sulawesi, Yong Sumatera, dan lain sebagainya. Yong Borneo juga ada juga. Kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Nah, ketika pada masa revolusi fisik kemerdekaan itu peranan nyata para pemuda ya. Pada masa revolusi fisik kemerdekaan, ini nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan nation state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan Indonesia. Jadi peristiwa ini mana para pemuda ini semangat untuk mengamankan ya ini Soekarno-Hatta agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang keempat ini mengenai perkembangan nasionalisme tahun 1966 ya yang menandai tatanan baru dalam kebudayaan Indonesia selama 20 tahun pasca kemerdekaan ini setelah 1945 terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo gerakan 30 September dan eksesnya tampaknya tanpa peranan besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966 Soeharto dan tentara ya sulit oleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama Soekarno ya. Tapi sayangnya penguasa Orde Baru malah mencapakan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI. Dan ini didiskreditkan dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an ini para mahasiswa dibatasi gerak dalam berpolitik dan dikungkung dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Jadi semuanya itu diawasi ya, zaman baru pemuda mahasiswa itu diawasi dengan ketat. Jadi semua dipantau dari mana saja. Jadi makanya mahasiswa pun terbelenggu akhirnya tidak bisa berpolitik ya. Kelima yaitu tentang perkembangan nasionalisme masa reformasi. Jadi nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa, meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Jadi dari 1966 sampai 1998 itu sangat panjang ya. Jadi Anda tentu bisa membayangkan itu satu generasi sendiri ya. Dari 66 sampai 1998 luar biasa sekali. Dan walaupun itu sangat panjang, tapi itulah salah satu perkembangan nasionalisme di Indonesia. Kemudian semangat nasionalisme dalam negara kebangsaan ini dijiwai oleh 5 prinsip nasionalisme, yaitu kesatuan, unity, dalam teritorial bangsa, bahasa, ideologi, dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan, dan polisi kebudayaan atau polisai itu berarti kebijakan kebudayaan. 2. Kebebasan, ini meliputi liberty, freedom, independence dalam beragama, berbicara, berpendapat, lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi. Kemudian kesamaan atau equality dalam kedudukan hukum, hak, dan kewajiban.
Lalu kepribadian, personality dan identitas, identity ya ini memiliki harga diri, self esteem, rasa bangga, pride, rasa sayang, devotion terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya. Kemudian yang kelima, prestasi, achievement, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan, welfare, serta kebebasan dan kemanusiaan, the greatness and the glorification dari bangsanya. Kemudian konstruksi kesatuan bangsa yang dibangun berdasarkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme, menurut pola dan kriterianya merupakan produk dari sejarah. Dan ini yang penting bahwa proklamasi dalam konteks nasionalisme didasarkan pada kesadaran bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan secara berkeadaban dan konstitusional, maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, di dalam pembukaan UUD 45, unit kesatuan teritorial dan unit kesatuan bangsa yang kita nyatakan sebagai negara kebangsaan yang telah merdeka, independence, mencakup wilayah seluruh daerah Hindia Belanda. Jadi masih ingat ya, Hindia Belanda, makanya Timor Leste itu ingin memerdekakan diri karena dia bukan daerah jajahan. Ya, masih ingat daerah mana? Ya. Kemudian kebanggaan sebagai bangsa dinyatakan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya dan kesatuan kita sebagai bangsa diikat dengan kuat oleh bahasa negara, bahasa Indonesia, dan bendera negara Sang Merah Putih. Jadi memang peran serta para the founding father ya bangsa kita memang luar biasa. Jadi sudah meletakkan dasar dari dasar negara kita itu sangat kian bagusnya ya, baiknya. Jadi memang yang harus kita pertahankan. Indonesia ini negaranya sangat luas ya. Sabang sampai Merauke itu memiliki banyak sekali bahasa, banyak sekali suku, pakaian, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kita sebagai warga negara yang baik harus setia terhadap negara kita, bangsa negara kita, selalu menjaga keutuhan dan persatuan, kesatuan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, nasionalisme ini menjadi dasar dari adanya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, menurut pengertian dari Otto Bauer juga menyatakan bahwa bangsa itu merupakan suatu perangai yang timbul karena kesamaan nasib. Nah, nasib kita ini disatukan karena sama-sama bekas daerah Hindia Belanda, bekas jajahan kolonial Belanda, gitu. Jadi itu untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih telah memperhatikan dan menyimak materi yang saya sampaikan. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.